Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Agustus 2025, peringatan Santa Perawan Maria. Disusun dan dibawakan oleh Frater Hasler Sakan Esferi. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Salam dalam Sang Sabda. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang diperdengarkan tadi menceritakan tentang Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi. Mereka bertanya, seorang ahli Taurat mewakili mereka mengajukan pertanyaan bab, manakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Mengetahui niat busuk mereka, mengetahui rencana mereka di balik pertanyaan itu, Yesus menjawab dengan sangat indah dan sangat bijaksana. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, juga dengan segenap jiwamu. Selanjutnya, yang sama dengan itu pula, kasihilah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sangat mudah mengatakan untuk mengasihi seseorang, untuk mengasihi sesamamu, juga untuk mengasihi Allah. Namun hal ini sulit untuk dilakukan, hal ini sulit untuk dipraktekkan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti bertabrakan dengan ego kita, dengan kepentingan kita. Itu juga bertabrakan dengan dorongan dan gesekan dari orang-orang lain yang mempengaruhi kita untuk sulit mengasihi orang lain, untuk sulit mengasihi Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal baik dan tidak melakukan hal-hal kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan Injil dan merenungkannya seperti ini mesti dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sederhana saja untuk mengasihi orang lain. Lakukan hal baik dan jangan melakukan sesuatu yang jahat. Buatlah sesuatu yang positif
yang menguntungkan orang lain dan juga menguntungkan diri tanpa harus merugikan orang lain. Dia bisa mencontohi Maria dalam melakukan tindakan ini. Maria mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, lalu melaksanakan. Ia tidak menceritakan orang lain, ia tidak menjatuhkan orang lain, juga ia tidak mempersulit orang lain. Ia hanya melakukan apa yang Tuhan ingin agar ia lakukan. Maka dalam peringatan wajib Santa Perawan Maria ini, kita menjadikan Maria sebagai tokoh utama dalam perbuatan kasih. Sekarang kita jadikan diri kita sebagai sosok Maria yang hadir di tengah kelompok kita, di tengah tempat kerja kita, di tengah kehidupan bersama kita, agar kita menjadi tokoh penggerak dan juga contoh yuk bagi sesama kita dalam berbuat kasih, mengasihi Tuhan anakmu dengan doa, dan mengasihi sesamamu dengan berbuat hal lain. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.